Beberapa tahun lalu posisimu sangat diperhitungkan. Setiap rapat, kamu diundang. Setiap keputusan penting, kamu dilibatkan. Bahkan di grup WhatsApp sekalipun, namamu selalu di-mention. Tapi akhir-akhir ini semuanya terasa berbeda. Pelan-pelan posisimu mulai tergeser. Di satu sisi, seiring bertambahnya umur, kamu sebenarnya juga sudah mulai jenuh dengan circle ini. Tapi kamu nggak ingin orang-orang menganggap kamu udah selesai. Pertanyaannya bukan apakah ini terjadi, pertanyaannya adalah kamu mau diam saja atau kamu mau memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang di channel 1 Frekuensi, ruang komunikasi dari sudut pandang psikologi. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang jarang diakui tapi sering dirasakan. Dijauhi bukan karena kesalahan, tapi karena persaingan, perbedaan nilai, atau sekadar karena orang sudah mulai bosan. Dan kita akan lihat semua itu sebenarnya selalu meninggalkan sinyal komunikasi yang bisa kamu baca dan respon dengan tepat. Kita sering mencari-cari kesalahan diri sendiri saat dijauhi orang-orang. Tapi ada kalanya jawabannya bukan di sana. Ada kalanya bukan tentang kamu yang kurang, tapi tentang kamu yang justru terlalu banyak bagi sebagian orang. Psikolog sosial Leon Festinger pernah menyebut sebuah konsep yang bernama social comparison theory. Manusia secara naluriah membandingkan diri dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika perbandingan itu mulai terasa nggak nyaman buat mereka, cara yang paling mudah dilakukan bukan berubah, tapi menjauh dari sumber ketidaknyamanan itu. Kamu bisa jadi adalah sumber ketidaknyamanan itu, tanpa pernah melakukan kesalahan apapun. Cukup dengan bertumbuh, cukup dengan punya pendirian, atau cukup dengan tidak ikut-ikutan. Dan kita akan bicara tentang 3 alasan nyata mengapa orang-orang menjauhimu. Persaingan, perbedaan nilai, dan kebosanan. Lalu kita akan bicara tentang sinyal-sinyal komunikasi yang selalu menyertai pergeseran itu. Dan terakhir, satu hal yang jauh lebih penting dari semuanya. Apa yang harus kamu lakukan setelah memahaminya? Alasan pertama, circle mulai menjauhimu adalah persaingan. Dan ini yang paling jarang diakui secara terbuka. Ketika kamu lebih terkenal, kamu naik daun, dapat promosi, dapat pencapaian, atau sekadar dapat pengakuan, sebagian orang di sekitarmu tidak ikut senang. Mereka memang tersenyum, tapi ada sesuatu yang bergeser. Ini bukan tentang mereka jahat, ini tentang ego yang merasa terancam. Dan ego yang terancam punya satu respon otomatis, yaitu jaga jarak dari orang yang membuatnya merasa kecil. Mungkin bukan karena mereka membencimu, tapi karena kehadiranmu terlalu mengingatkan mereka pada apa yang belum mereka capai. Alasan kedua adalah perbedaan nilai. Ini yang paling tidak terasa seperti konflik, tapi justru yang paling dalam dampaknya. Perlahan kamu mulai punya standar yang berbeda. Misalnya tentang kejujuran, tentang kerja keras, atau tentang cara memperlakukan orang lain. Dan tanpa kamu sadari, standar itu membuat beberapa orang nggak lagi merasa nyaman berada di dekatmu. Nilai adalah kompas. Dan ketika 2 kompas menunjuk arah yang berbeda, perjalanan bisa jadi makin sulit. Bukan karena ada yang salah, tapi karena ada yang sudah nggak searah. Ini bukan kegagalan pertemanan. Ini adalah kedewasaan yang bekerja dengan cara yang kadang menyakitkan. Dan alasan ketiga, yang paling sederhana tapi seringkali paling sulit diterima, yaitu kebosanan. Orang berubah selera, termasuk selera terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah orang seperti kamu. Energimu,
cara bicaramu, sudut pandangmu, topik yang kamu bawa, semua itu punya masa relevansinya. Dan ketika relevansi itu habis, hubungan perlahan kehilangan alasan untuk dipertahankan. Ini bukan kalimat yang enak didengar memang, tapi ini jujur. Dan kejujuran ini justru membebaskan, karena artinya ini bukan tentang siapa kamu secara mendasar, ini hanya tentang kesesuaian yang sudah tidak lagi ada. Tapi sebelum masuk ke insight yang lebih dalam, ada satu hal yang perlu kamu pahami, bahwa setiap pergeseran dalam hubungan selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu berbentuk sinyal komunikasi. Orang nggak pernah benar-benar pergi dalam diam. Mereka pergi lewat cara mereka berkomunikasi denganmu, jauh sebelum mereka benar-benar menghilang. Misalnya, responnya jadi lebih pendek, nada bicaranya berubah, dari hangat jadi netral, dari antusias jadi sekedar sopan santun. Nama kamu mulai jarang disebut di ruang-ruang penting. Kamu dan mereka masih ketemu, tapi kehadiran kalian terasa seperti formalitas. Dan disinilah psikologi komunikasi menjadi penting. Bukan untuk memaksamu waspada setiap saat, tapi untuk memberimu kemampuan membaca situasi dengan lebih jernih dan tenang. Karena orang yang bisa membaca sinyal komunikasi dengan tepat, nggak akan menghabiskan energi untuk mempertahankan sesuatu yang sudah memutuskan untuk pergi. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Ada pertanyaan yang lebih penting dari kenapa mereka menjauhiku. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan kepergian mereka semua mengubah arah hidupmu? Orang yang dijauhi karena bertumbuh punya dua pilihan. Pertama, mundur, kembali ke versi diri yang lebih kecil supaya tidak mengancam siapapun. Kedua, show must go on, tetap berjalan, dan merelakan bahwa tidak semua orang mampu atau mau ikut ke tempat yang sama denganmu, atau setidaknya searah denganmu. Ada pepatah Arab yang sederhana tapi berat maknanya. Tidak setiap perpisahan adalah musibah. Kadang ia adalah seleksi. Yes, tidak semua orang yang pergi layak kita kejar. Beberapa dari mereka pergi tepat waktu, agar kamu tidak terus menginvestasikan energimu ke tempat yang sudah tidak menghasilkan apapun. Kalau hari ini kamu sedang ada di posisi itu, dijauhi, disingkirkan, atau sekadar nggak lagi diajak, coba deh, izinkan dirimu untuk nggak langsung mencari cara untuk kembali masuk atau terlibat. Tanyakan dulu, apakah tempat itu memang layak untuk kamu kembali? Atau ini justru undangan dari Tuhan agar kamu melangkah ke tempat yang lebih tepat? Kalau episode ini terasa berbicara langsung ke situasimu, subscribe ke channel Satu Frekuensi, karena kita akan terus hadir untuk percakapan yang jujur seperti ini. Dan satu pertanyaan untuk kamu tulis di kolom komentar. Pernahkah kamu menangkap sinyal komunikasi bahwa seseorang mulai menjauh? Dan apa yang kamu lakukan saat itu? Tulis ya. Kita mungkin gak selalu sepakat, tapi hari ini kita sudah mencoba berada di satu frekuensi. Sampai jumpa